Hai guys, hai guys, ini untuk daily reading untuk 14 dan 15 Maret. Silakan dilihat sesuai dengan zodiak yang ingin kalian lihat. Kita akan mulai dengan Capricorn, Taurus, dan Virgo 14-15 Maret. Oke. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, separation. Taurus, flirt, dan Virgo, release your ex. Jadi situasi general energi untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo di 14 dan 15 Maret. Di sini ada trust, the situation calling for you to have faith. Jadi seseorang masih merasa atau masih merasa punya keyakinan dari hubungannya ada suatu progress, kurang lebih seperti itu. Atau seseorang mempunyai trust issue, apakah hubungan ini bisa nggak sih menjadi sesuatu hal yang kita inginkan. Untuk Capricorn mungkin separation, mungkin ada physical distance atau ada suatu jarak atau emotional distance antara kamu dengan seseorang yang mengakibatkan separation, mengakibatkan ada suatu perpisahan, dan mungkin ini sudah terjadi gitu ya. Untuk Taurus, flirt dan trust, jadi seseorang berusaha untuk mungkin message ya, ada seseorang untuk mengirim pesan ke sama kamu gitu ya, tapi mungkin seseorang masih ibaratnya mempunyai keyakinan hubungan ini bisa menjadi suatu progres yang dia inginkan, tapi mungkin ada satu orang yang masih punya trust issue. Untuk Virgo, release your ex. Jadi the time has come to clear your energy. Ini adalah saatnya kamu untuk merilis segala sesuatu hal yang udah gak bekerja sama kamu, entah mungkin ex kamu, mantan kamu, atau seseorang yang mungkin atau energi atau past issue, sesuatu hal yang ibaratnya udah harus kamu lupain biar bisa kamu moving forward ke depannya. Oke, kita akan lihat untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo 14 dan 15 Februari. Untuk Taurus, yang aku rasa sepertinya ada seseorang yang akan kembali lagi sama kamu. Aku nggak tahu apakah masih berhubungan dengan seseorang yang berada di masa lalu, dan dia akan mencoba untuk um, SMS mencoba untuk WA kamu atau berkomunikasi sama kamu, tapi mungkin entah kamu mau atau enggak sama dia. Oke, kita akan lihat untuk Capricorn, separation Capricorn. Untuk Taurus, flirt. Untuk Virgo, release your ex. Oke. Jadi di sini general energi kamu bisa berhubungan dengan Scorpio, atau mungkin ada banyak di sini, ada Cancer, ada Aries, ada Capricorn. Tapi di sini untuk Capricorn sendiri, judgment, wake up call, separation. Mungkin Capricorn di sini bisa berhubungan dengan Aries atau Pisces, atau mungkin berhubungan dengan seseorang yang ada perbedaan umur antara kamu dengan dia. Nah, di Emperor juga dikaitkan dengan seseorang yang mengkontrol situasi, hubungan, seseorang mengontrol dirinya sendiri, image-nya dia gitu ya. The Hangman, ada sesuatu hal mungkin di sini ada seseorang ibaratnya berusaha untuk mempelajari berbagai perspektif terhadap sesuatu atau suatu permasalahan. Dan ini adalah wake up call kamu, dan ini terkait dengan Capricorn apabila memang ada suatu physical distance atau emotional distance yang terjadi antara kamu dengan seseorang. Ibaratnya seseorang di sini mungkin dia mengalami suatu awakening atau sesuatu hal yang akhirnya tadinya on hold, tadinya seseorang meng-on hold sesuatu keadaan, pada akhirnya menurut aku ada sesuatu hal yang akhirnya progresnya ibaratnya seseorang akhirnya membuat sesuatu membuat sesuatu hal yang akhirnya mungkin orang yang tadinya on hold akhirnya dia akan membuat suatu action gitu ya. Separation, mungkin ada sesuatu hal yang membuat kalian berpisah, yang tadinya dia on hold tidak melakukan suatu komunikasi kah atau action kah, ada kemungkinan seseorang tersebut akan membuat suatu progress. Itu yang aku lihat. Tapi di sini seseorang untuk Capricorn berusaha untuk mempelajari dari berbagai perspektif, mempelajari dari berbagai sesuatu hal yang udah pernah terjadi antara kamu dengan dia. Oke, itu yang bisa aku lihat. Untuk Taurus di sini flirt, the devil and seven of pentacles. Ibaratnya sampai kapan kamu menunggu situasi seseorang gitu ya. Karena yang tadi seperti aku bilang, ada kemungkinan seseorang berusaha untuk nge-flirt kamu atau berusaha untuk message kamu, seseorang yang mungkin tadinya
apa ya, kamu sudah menginvest secara emotionally, cuman mungkin seseorang menginginkan sesuatu hal yang lebih tapi dia tidak mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Tapi di sini seseorang ibaratnya the devil bisa berhubungan dengan Capricorn. Seseorang menunggu, nggak tahu menunggu sampai kapan, karena Seven of Pentacles dengan the devil ibaratnya kamu menunggu sampai kapan terkait dengan situasi. Apakah kamu masih punya keyakinan apakah hubungan ini bisa menuju sesuatu hal yang kamu inginkan atau progress. Flirt mungkin di sini ibaratnya kalau misalnya kamu menunggu terlalu lama untuk orang membuat suatu inisiatif, mungkin ini saatnya kamu untuk membuat sesuatu hal atau membuat suatu progress terkait dengan situasi apa yang kamu rasakan terhadap seseorang. Oke. Untuk Virgo di sini release your ex bisa berhubungan dengan long distance relationship atau mempunyai jarak antara kamu dengan seseorang. Di sini Six of Cups dengan the Chariot, seseorang yang mungkin yang berhubungan dengan mantan atau seseorang yang kamu kenal udah lama, pernah good times bad times yang berada, yang pernah share good times bad times dalam suatu hal. The Chariot, kamu mungkin pada saat ini untuk Virgo kamu masih belum bisa melihat, masih belum bisa melepas suatu energi hal tersebut, yang kamu tuh sebenarnya mungkin masih punya keyakinan bisa kembali, bisa mempunyai progress. Mungkin ini adalah saat kamu untuk moving forward. Mungkin pada saat ini kamu hanya berada dalam situasi atau momen ketika kamu mengingat-ingat sesuatu hal yang udah pernah terjadi, dan kamu mungkin merasa masih punya faith, masih punya keyakinan. Tapi mungkin ini adalah saatnya apabila kamu tidak mempunyai suatu progress dalam sesuatu hal atau membuat suatu hal menjadi sesuatu yang solid, ini adalah saatnya kamu untuk moving forward. Oke? Tapi bisa juga untuk Virgo, mungkin seseorang akan datang sama kamu, tapi mungkin seseorang sudah tidak memiliki keyakinan dalam hubungan ini. Oke. Kita akan mulai dengan Aries, Leo dengan Sagittarius di 14 dan 15 Maret. Aries, Leo dengan Sagittarius. Aries, children, Leo, getting know each other. Untuk Sagittarius, forgiving and learning. Jadi untuk general energi untuk Aries, Leo dengan Sagittarius di sini calling in your soulmate. Jadi seseorang masih berdoa, masih mengharapkan untuk bisa kembali lagi, bisa menjadi suatu, bisa ada suatu progress dalam suatu hubungan kah, finansial kah, atau mengharapkan sesuatu hal, semua tuh berjalan baik-baik aja. Tapi mungkin kalau misalnya ini adalah energi kamu, mungkin kamu sedang tidak ada kontak atau suatu komunikasi yang terjalin antara kamu dengan orang tersebut. Jadi seseorang masih mengharapkan ada keinginan untuk kembali lagi. Tapi untuk Aries mungkin children dengan calling in your soulmate, mungkin ada suatu kendala dalam suatu hubungan, permasalahan, mungkin anak menjadi suatu kendala dalam suatu hubungan kah, mungkin ada sesuatu hal yang kamu mengharapkan suatu progres dalam suatu hubungan. Kalau udah menikah mungkin anak menjadi suatu problem lah gitu ya, dan kamu mengharapkan situasi menjadi sesuatu hal yang lebih baik gitulah untuk anak mungkin. Tapi kalau misalnya nggak ada suatu, misalnya belum menikah, belum ada sesuatu hal, belum ada anak dalam suatu hubungan kalian, mungkin ada sifat kekanak-kanakan dalam suatu hubungan yang akhirnya kalian tidak melakukan suatu komunikasi. Tapi seseorang di sini masih mengharapkan ada suatu komunikasi yang terjalin bisa kembali lagi. Oke. Untuk Leo, getting know each other. Jadi di sini ada seseorang yang masih ingin untuk tahu lebih banyak lagi tentang kamu, atau seseorang masih menginginkan untuk bisa ada progress dalam suatu hubungan. Tapi somehow satu orang, ibaratnya seseorang tuh masih ingin membuat suatu progress tapi tidak ada komunikasi yang terjalin. Seseorang masih mengharapkan untuk bisa kembali lagi. Itu yang aku lihat. Untuk Sagittarius, forgiving and learning. Jadi seseorang harus, di sini seseorang ibaratnya mungkin kalau tidak ada komunikasi, seseorang harus bisa memaafkan segala sesuatu hal yang terjadi ya, untuk past drama, past issue. Mungkin seseorang ingin minta maaf tapi seseorang masih belum bisa moving on terhadap suatu kondisi atau suatu permasalahan. Jadi ibaratnya kamu belum bisa pergi ke tempat yang menurut kamu lebih baik untuk memaafkan seseorang. Tapi mungkin seseorang di sini masih mengharapkan dan masih punya keyakinan bisa hubungan ini kembali lagi gitu ya. Oke, 14 dan 15. Bentar guys. Oops. Oke.
14 dan 15 untuk Aries, Leo, dan Sagittarius. Untuk zodiak Aries, children and calling in your soulmate. Oke. Untuk Leo, getting know each other. Leo. Untuk Virgo, Sagittarius mungkin bisa berhubungan dengan Virgo. Untuk Sagittarius di 14 dan 15 Maret. Oke. Bisa berhubungan dengan Cancer, bisa berhubungan dengan long distance relationship, bisa berhubungan sesuatu hal yang nggak moving forward terhadap suatu hal. Tapi kita akan lihat tadi seperti aku bilang untuk zodiak Aries, mungkin bagi yang sudah berkeluarga atau sudah mempunyai anak gitu ya, mungkin ada suatu permasalahan terkait dengan finansial kah, tentang mungkin family involved kah gitu ya, children, karena di sini Six of Cups dengan Ten of Pentacles, ibaratnya ada suatu mungkin financial issue dalam sesuatu hal terkait dengan keluarga kah, terkait dengan suatu keuangan, kestabilan dalam hubungan kalian. Nah, mungkin Six of Cups bisa dikaitkan kan ibu dengan seorang anak. Di sini Ten of Pentacles ada keluarga, mungkin finansial involved. Jadi ibaratnya mungkin seseorang mengharapkan hubungan ini bisa menjadi sesuatu hal yang stabil sesuai yang dia inginkan. Mungkin terkait keuangan kah, mungkin terkait kestabilan, dan seseorang tuh berdoa mengharapkan bisa mungkin uang involved, mungkin mengharapkan uang datang, kurang lebih seperti itu. Mungkin anak menjadi suatu kendala dan terkait dengan suatu finansial. Tapi kalau misalnya tidak ada hubungan secara finansial, ibaratnya seseorang di sini masih merasakan ada good times bad times yang terjalin antara kamu dengan seseorang. Tapi mungkin ibaratnya udah ada pernah menjalankan dengan hubungan yang long term commitment, tapi karena ada sesuatu hal yang terjadi akhirnya kalian tidak berkomunikasi. Itu yang aku lihat. Nah, mungkin seseorang di sini masih mengharapkan, masih berdoa kalian bisa kembali lagi karena dia bisa melihat suatu potensial hubungan ini bisa menjadi sesuatu hal yang lebih stabil. Oke? Untuk zodiak Leo, Leo kamu bisa berhubungan dengan Cancer atau Gemini. Yang aku lihat adalah seseorang yang jauh di sana atau seseorang yang tidak berkomunikasi, dia merasakan penyesalan yang sangat besar. Mungkin kamu yang menyebabkan hal tersebut, atau mungkin mungkin ibaratnya Cancer atau si Gemini ini, Gemini atau seseorang yang tidak berbicara dengan sama kamu, masih ingin membuat suatu keadaan tuh lebih baik, masih berdoa, masih mengharapkan sesuatu bisa kembali lagi gitu ya. Cuman karena tidak ada komunikasi, tidak ada suatu duality, perasaan yang equal lagi dalam suatu hubungan, seseorang mungkin akan membuat suatu movement atau berdoa untuk bisa kembali lagi, padahal dia masih merasakan love, deep connection dalam hubungan ini. Dan seseorang tuh sebenarnya di sini dalam suatu hubungan ada seseorang yang harus lebih tahu lagi terkait dengan pasangannya, tahu lagi terhadap suatu opposite seseorang tersebut. Oke? Untuk zodiak Sagittarius, forgiving and learning. Jadi ini terkait dengan apabila berhubungan dengan Cancer, ibaratnya suatu konflik yang masih belum bisa terselesaikan, atau bisa berhubungan dengan seseorang yang mempunyai physical distance atau emotional distance. Jadi seseorang di sini ibaratnya masih mencoba mencari tahu kamu dari kejauhan. Mungkin ini yang kamu lakukan terhadap seseorang yang masih aja belum bisa menyelesaikan konflik. Jadi ibaratnya siapapun, apabila Sagittarius, apabila kamu masih memiliki suatu konflik dengan seseorang tuh masih melihat kamu dari kejauhan, masih untuk mencari tahu gimana caranya menyelesaikan gitu ya. Karena di sini seseorang ibaratnya masih belum bisa moving on terhadap sesuatu hal yang terjadi di masa lampau, tapi seseorang masih menginginkan ibaratnya maaf-maafan, atau seseorang masih menginginkan untuk bisa menjadi suatu ibaratnya baik-baik aja lah. Itu yang aku lihat, dan seseorang masih mengharapkan hubungan kalian bisa kembali lagi. Oke. Untuk Cancer, Scorpio dengan Pisces, di 14 dan 15 Maret. Oke. 14 dan 15 Maret untuk Cancer, Scorpio dengan Pisces. Cancer engagement,
Scorpio bisa berhubungan dengan Sagittarius dan Pisces, reconciliation. Oke, general energi kalian untuk di 14 dan 15 Maret di sini ibaratnya mungkin seseorang masih mempunyai keyakinan dalam hubungan kamu dengan seseorang ini bisa berhubungan dengan Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke, jadi Cancer mungkin seseorang masih punya keyakinan hubungan ini bisa kembali lagi, atau mungkin ada trust issue dalam hubungan kalian. Jadi seseorang ibaratnya nggak percaya lagi, gitulah ya, nggak percaya dalam terhadap suatu kondisi kah atau terhadap seseorang. Tapi untuk Cancer engagement, jadi ada kemungkinan untuk level up dalam suatu komitmen. Jadi berarti tadi mungkin kalau dari temen jadi akhirnya jadi deket, oke? Atau mungkin seseorang dalam suatu hubungan yang sudah berjalan, berarti mungkin ada sesuatu hal yang terjadi pada akhirnya seseorang mau level up suatu komitmen yang lebih solid lagi, oke? Untuk zodiak Scorpio, forgiving and learning bisa berhubungan dengan zodiaknya Sagittarius karena dia dapat ini. Forgiving and learning as you release and heal the past. Untuk Scorpio mungkin seseorang di sini ingin minta maaf sama kamu, atau mungkin seseorang harus bisa moving on terhadap suatu past issue atau sesuatu hal drama-drama yang pernah terjadi. Tapi seseorang merasa karena masih seseorang di sini masih mempunyai keyakinan hubungan itu bisa baik-baik aja, intinya kayak gitu. Nah, untuk zodiak Pisces, reconciliation, someone from your past is returning to your life. Jadi mungkin bisa berkaitan dengan seseorang yang berada dalam masa lalu. Jadi seseorang yang berada dalam masa lalu kembali lagi. Okay? Tapi mungkin juga untuk Pisces, mungkin ada seseorang yang udah nggak yakin atau masih mempunyai keyakinan bisa kembali lagi dalam suatu hal. Tapi mungkin kamu nggak percaya kah, atau dia nggak percaya kah, jadi seperti itu. Jadi ada seorang berkeinginan untuk bisa kembali lagi, tapi seseorang mungkin tidak mempunyai keyakinan hubungan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke? Untuk Cancer, Scorpio dengan Pisces. Okay. Cancer engagement, Cancer. Untuk Scorpio, forgiving and learning. Untuk Pisces, reconciliation. Okay. Kita akan mulai dari Cancer. Oke. Jadi Cancer di sini ada dua kartu 8, Eight of Cups dengan Eight of Pentacles, oke. Jadi engagement and trust. Jadi sebenarnya di sini yang aku lihat sebenarnya ada kemungkinan untuk potensial hubungannya menuju sesuatu hal yang lebih solid gitu loh. Tapi seseorang yang aku lihat ibaratnya memilih untuk fokus terhadap sesuatu hal yang membuat dia lebih stabil. Seseorang berusaha mengignore seseorang gitu ya. Karena seseorang mengignore seseorang, ibaratnya seseorang akhirnya dia pergi. Itu yang aku lihat. Jadi sebenarnya dalam siapapun dengan siapapun kamu berhubungan Cancer, mungkin ada potensial to level up dalam next commitment, tapi somehow satu orang memilih untuk memfokuskan dirinya, kestabilannya dia, ibaratnya gitu. Dan akhirnya orang tersebut di-cut, akhirnya dia pergi. Jadi gitu. Jadi ada seseorang yang mengignore satu orang, karena di-ignoring, karena didiemin, karena tidak ada respon, akhirnya satu orang tuh pergi secara emotionally, oke? Secara emotionally itu apa? Jadi ibaratnya ketika seseorang mengignore orang tersebut, akhirnya orang tersebut menginginkan sesuatu hal, ibaratnya ada seseorang yang menginginkan next level, lebih solid lagi dalam suatu hubungan, tapi karena satu orang mengignorein, pada akhirnya satu orang merasa, karena ibaratnya dia menginginkan sesuatu hal yang lebih, menginginkan sesuatu hal yang kebahagiaan yang fulfill, tapi karena orang tersebut menghindari orang tersebut, mengignore orang tersebut, memilih untuk memfokuskan dirinya sendiri gitu ya, dan akhirnya orang tersebut memilih untuk meninggalkan secara emotionally karena dia merasa dia menginginkan sesuatu hal yang lain, tapi seseorang memilih untuk fokus terhadap kestabilannya dia sendiri. Bisa berhubungan dengan seseorang yang mungkin kamu mungkin entrepreneur, wirausaha, karena dia lagi membangun sesuatu hal yang besar dalam hidupnya, atau mungkin seseorang tersebut fokus terhadap sesuatu hal, fokus terhadap pekerjaannya, ibaratnya
ibaratnya gitu. Tapi ini juga Cancer, mungkin kamu memikirkan ketika kamu bekerja gitu ya, ketika kamu lagi fokus terhadap suatu pekerjaan, pada akhirnya ibaratnya karena dia menginginkan suatu progres dalam suatu hubungan, akhirnya dia memilih untuk fokus terhadap pekerjaannya karena secara emotionally orang tersebut mengkat atau ada suatu conversation yang dia katakan yang akhirnya mengclearkan suatu keadaan. Ada suatu conversation mungkin pada akhirnya orang tersebut menolak gitu, akhirnya ya udahlah gue fokus terhadap diri gue sendiri, gue menginginkan sesuatu hal yang lebih tapi gue nggak bisa mendapatkan pada saat itu yang aku lihat. Oke. Untuk zodiak Scorpio, forgiving and learning, aku nggak tahu apakah di sini ada seseorang menunggu menunggu sesuatu hal untuk seseorang, ibaratnya dia kangen, dia nunggu gitu lah ya, dia menunggu seseorang untuk menawarkan cupsnya. Oke. Seseorang pengen seseorang tuh ibaratnya bisa pindah dalam suatu energi dari A ke B gitu lah, karena seseorang masih punya keyakinan hubungan ini bisa menjadi sesuatu hal yang dia inginkan. Tapi somehow seseorang di sini menunggu orang tersebut tidak, kapan sih dia message gue, kapan sih dia melakukan suatu progres gitulah ya, kurang lebih. Bisa juga seseorang menunggu seseorang untuk berkomunikasi, tapi semakin lama dia menunggu kok, padahal dia mungkin kangen, padahal ada sesuatu hal potensial dalam memperbaiki suatu keadaan, tapi seseorang tidak mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Akhirnya dia lama-lama gak sabar, dia merasa lebih baik secara emotionally, ibaratnya gue pergi aja kali ya, karena gue menunggu sesuatu hal yang gue inginkan tapi orang tersebut tidak memberikan hal tersebut. Oke. Jadi seseorang harus bisa ada forgiving and learning, forgive and forget terhadap sesuatu hal yang terjadi. Tapi kalau misalnya nggak ada past issue, nggak ada past drama, seseorang menginginkan seseorang untuk berinisiatif memulai atau membuat suatu progres dalam suatu hal. Oke. Untuk Pisces, reconciliation, someone from your past is returning. Jadi Page of Wands, jadi kamu bisa berekspektasi seseorang ini Page of Wands, mungkin ada suatu message, ada suatu pesan, ada suatu komunikasi yang terjalin antara seseorang yang berada dalam masa lalu kamu. Tapi mungkin jadi ada dua hal, antara mungkin ada seseorang yang menginginkan suatu komunikasi antara seseorang yang berada dalam masa lalu, tapi pada akhirnya akan mendapatkan suatu kekecewaan. Oke. Three of Swords juga bisa dikaitkan seseorang yang telah menyakiti kamu, pada akhirnya dia akan message kamu. Jadi gitu. Tapi aku bertanya pada Pisces, apakah kamu punya isu, masih punya kepercayaan gak dalam hubungan ini bisa menjadi sesuatu hal yang kamu inginkan. Oke. Karena Page of Wands ibaratnya sesuatu hal exciting news. Oke. Sesuatu hal yang mungkin kamu suka, tapi apakah kamu masih punya faith dalam hubungan ini? Jadi karena jadi ibaratnya di sini ada seseorang yang masih menginginkan suatu komunikasi, atau mungkin satu orang di sini juga masih tidak mempunyai keyakinan dalam hubungan ini terhadap sesuatu hal. Oke. Oke, kita akan ke Aquarius, Libra, dan Gemini. Di 14 dan 15 Maret. Dan 15 untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. 14 dan 15. Aquarius, getting know each other. Libra, flirt. Dan Gemini, chemistry. Ini yang tadi siapa ya yang dapet ya? Mungkin Leo. Untuk Aquarius mungkin kamu bisa berhubungan dengan Leo. Flirt mungkin bisa berhubungan, Libra bisa berhubungan dengan zodiak Taurus. General energi kalian reconciliation. Mungkin kalian bisa berhubungan dengan Pisces, karena Pisces dapat reconciliation. Oke. Someone from your past is returning to your life.
Jadi ada seseorang yang mungkin berasal dari masa lalu mau kembali lagi. Tapi kita akan lihat. Ini general energi untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Mungkin seseorang yang berada dalam masa lalu ingin kembali lagi. Untuk Aquarius, someone from your past atau seseorang yang berada seseorang yang berada dalam masa lalu kamu masih pengen tahu lebih banyak lagi tentang kamu, oke? Untuk Libra, flirt, reconciliation, mungkin seseorang from your past berusaha untuk message kamu, berusaha nge-flirt kamu gitu ya. Untuk Gemini, chemistry dan reconciliation, bisa berhubungan seseorang yang berada dalam masa lalu, teman dekat, teman SMA, mungkin ada chemistry yang terjadi antara kamu dengan seseorang. Kita akan lihat untuk Aquarius, Libra dan Gemini di 14 dan 15 bulan Maret. Aquarius, Libra, dan Gemini di 14-15 Maret. Untuk Aquarius, reconciliation and getting know each other. Aquarius. Untuk Libra, flirt dan reconciliation. Libra. Untuk siapa ini? Untuk Gemini, chemistry and reconciliation. Wow. Oke. Pisces dapat sesuatu hal yang sama dengan kalian, gitu ya. Karena dia dapat reconciliation and page of one. Jadi tapi kalau misalnya kalian nggak berhubungan dengan Pisces, kita akan lihat. Karena di sini general energi kalian ada reconciliation and page of wands. Komunikasi, mungkin dari long distance relationship, perbedaan negara, the world card bisa juga dikaitkan seseorang sudah mempelajari suatu karmanya, mempelajari sesuatu hal dalam suatu lesson, mempelajari dalam sesuatu cycle yang akhirnya udahlah gitulah, ada sesuatu hal yang dia pelajari, salah satu dari kalian. Nah, page of wands, kalian bisa berekspektasi seseorang ada suatu komunikasi yang terjadi antara kamu dengan seseorang. Oke, kita akan lihat untuk Aquarius bisa berhubungan dengan Scorpio. Karena di sini ada the Tower dengan Six of Pentacles. Jadi ada kemungkinan mungkin gini, bisa ada sesuatu hal gini. Mungkin kalau misalnya bisa berhubungan dengan long distance relationship, perbedaan negara kah, atau mungkin ada physical distance antara kamu dengan seseorang. Yang menurut aku ibaratnya the tower dengan ini adalah ibaratnya seseorang di sini kaget tiba-tiba seseorang tiba-tiba message kamu. Jadi intinya kayak gitu. Jadi ada suatu message dari seseorang, kamu kaget tiba-tiba orang tersebut menghubungi kamu, gitu ya. Siapapun orang yang akan menghubungi kamu, ibaratnya bisa berhubungan dengan Libra, bisa berhubungan dengan Scorpio, karena di sini di Libra, di sini ada Star card dengan Strength card, mungkin bisa berhubungan dengan itu, tapi kalau enggak juga tidak apa-apa. Jadi berarti kamu mungkin ada kamu bisa berekspektasi seseorang menghubungi kamu, tiba-tiba kaget dia berkomunikasi sama kamu, dan seseorang tersebut mau lebih tahu lagi yang lebih banyak terkait dengan kamu. Mungkin orang yang ini orang yang udah kamu kenal, mungkin orang ini pernah berada dalam masa lalu kamu, jadi dia mungkin ingin memperbaiki suatu keadaan, dan orang tersebut ibaratnya dia sudah mempelajari sesuatu hal, karena di sana ada the world card, jadi ada suatu cycle yang berubah dalam sesuatu. Karena page of one komunikasi, the tower, apapun komunikasi yang terjadi antara kamu dengan seseorang, ibaratnya akan mengubah segala sesuatu hal. Itu yang aku lihat. Oke. Nah, untuk zodiak Libra, flirt and the star card, the strength card, jadi bisa berhubungan dengan Aquarius atau Leo. Nah, ini tuh ibaratnya 1 sama 7, jadi 7 house. Jadi antara kamu bisa berhubungan dengan Leo atau Aquarius. Tapi sebenarnya ibaratnya partnership dalam Aquarius adalah Leo. Leo partnershipnya adalah Aquarius. Jadi gitu ya. Ibaratnya menurut aku adalah ada suatu komunikasi. Mungkin seseorang di sini masih merasakan suatu keyakinan hubungan ini bisa menjadi sesuatu hal yang dia inginkan. Nah, seseorang di sini menganggap seseorang tersebut adalah dia tuh dunia gue, ibarat dia adalah orang yang gue harapin. Mungkin
ada masanya orang tersebut dia agak sedikit holding back, atau mungkin kamu agak sedikit holding back terhadap sesuatu hal. Dia merasa masih mempunyai keyakinan hubungan ini bisa menjadi sesuatu hal yang lebih baik gitu. Atau seseorang di sini berusaha untuk memflirt kamu. Ada suatu message yang mungkin kamu bisa berekspektasi seseorang menghubungi kamu karena dia merasa ada sesuatu hal yang dia ingin ciptakan, ada sesuatu hal yang dia ingin wish come true gitulah. Dia merasa mungkin masih punya keyakinan, mungkin tadinya dia agak sedikit menjauhkan diri dalam suatu keadaan, pada akhirnya dia akan membuat suatu movement bold gitu ya, suatu movement yang sangat besar dalam hidupnya karena dia masih ingin mempunyai suatu komunikasi antara kamu dengan seseorang. Oke. Nah, untuk zodiak Gemini bisa berhubungan dengan bisa berhubungan dengan seseorang yang ada perbedaan usia sama kamu, karena di sini Four of Swords dengan Five of Wands. Jadi Gemini, mungkin ini terkait dengan seseorang yang berada dalam masa lalu kamu, antara seseorang menginginkan suatu komunikasi antara kamu dengan dia, tapi seseorang lebih memikirkan suatu konflik yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Jadi kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang yang berada dalam masa lalu, ada kompetisi kah, ada suatu argumen kah, ada argumen yang terjadi antara kamu dengan dia, seseorang tuh masih memikirkan gimana cara menyelesaikan argumen tersebut, gimana menyelesaikan segala sesuatu hal. Jadi seseorang masih merasakan suatu chemistry yang dalam terkait dengan seseorang yang berada dalam masa lalu, atau seseorang yang ibaratnya ada good times bad times di antara kamu dengan dia. Nah, seseorang menginginkan satu komunikasi, tapi seseorang memikirkan sesuatu hal terkait dengan suatu perbedaan pendapat kah, perbedaan prinsip kah, atau perbedaan pemikiran. Mungkin beberapa orang involved dalam suatu argumen kah, atau dalam suatu permasalahan. Nah, seseorang tuh masih ibaratnya dia tuh selalu memikirkan segala sesuatu hal, gimana caranya menyelesaikan konflik, gimana caranya menyelesaikan sesuatu argumen. Padahal seseorang masih merasakan suatu chemistry yang dalam, dan seseorang di sini menginginkan untuk menyelesaikan argumen tersebut. Ya, kamu mungkin bisa berekspektasi seseorang yang berada dalam masa lalu kamu. Oke, semoga bisa berhubungan untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Bye guys.